Selamat pagi anak-anak, kita kembali lagi belajar tematik. Nah, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih ingat ya tentang peristiwa siang dan malam, perbedaan peristiwa siang dan malam. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, masih membahas tentang peristiwa siang dan malam. Nah, tapi Bu Friel ingin bertanya dulu. Anak-anak coba perhatikan dulu gambar di sini. Menurut anak-anak, ini gambar peristiwa apa? Atau gambar apa gitu? Ibu berikan waktu 5 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini adalah gambar matahari terbit. Matahari terbit itu apa? Berarti matahari terbit itu muncul ya, mulai terlihat. Nah, kalau matahari mulai terlihat berarti itu menandakan hari sudah pagi ya. Matahari terbit. Matahari terbit di sebelah mana anak-anak? Di arah mana? Ya, matahari terbit dari arah timur, harus diingat ya. Nah, ini matahari terbit dari arah timur. Anak-anak masih ingat tidak video minggu lalu yang Ibu Friel pernah bagikan? Kenapa bisa terjadi siang dan malam? Ya, hal itu terjadi karena bumi kita itu berputar. Sehingga terjadilah peristiwa siang dan malam. Matahari terbit dari timur, kemudian kalau sudah pagi, sore menjelang malam, nah di situ matahari terbenam atau mulai tidak tampak lagi ya, tidak terlihat. Nah, matahari terbenam dari arah barat atau arah berlawanan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini kita bisa tahu kalau ini peristiwa matahari terbit atau matahari terbenam dari mana. Ya, kita bisa lihat dari langitnya. Coba, kalau matahari terbit biasanya akan terlihat nih langitnya mulai kelihatan warna biru, cerah gitu ya. Kalau terbenam justru akan terlihat gelap, langitnya akan tampak terlihat gelap. Nah, itu yang membedakan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang peristiwa di pagi hari. Nah, kalau di pagi hari itu biasanya kita bisa melakukan banyak hal ya di pagi hari. Nah, misalnya contohnya kita bisa pergi ke pantai. Siapa di sini yang sudah pernah pergi ke pantai? Ya, mungkin kebanyakan dari kita pernah pergi ke pantai. Nah, sekarang Ibu Friel ingin anak-anak coba membaca ini ya. Anak-anak bisa stop dulu. Oke. Nah, kalau sudah dari bacaan ini, apa yang anak-anak bisa ketahui? Di pantai itu kita bisa melihat apa? Atau kita bisa merasakan apa? Coba sebutkan. Oke. Kalau di pantai, kita bisa merasakan sinar mentari atau sinar matahari yang hangat. Kita bisa melihat ombak. Ya, kita bisa mendengar suara ombak gitu. Anak-anak tahu ombak? Ya, ombak itu air yang bergerak gitu ya, atau air yang gulung begitu. Ombak gitu. Lalu kita bisa menikmati angin yang sepoi-sepoi. Kita bisa mendengarkan suara burung. Nah, dan menikmati indahnya pantai dan banyak sekali. Nah, hari ini Ibu Friel ingin anak-anak kita mengenal banyak kata
ya. Kita bisa lihat di sini ada kata mentari atau sama dengan matahari, ombak, angin gitu ya. Nah, untuk latihannya Ibu Friel ingin anak-anak menentukan kata yang tepat sesuai dengan gambar yang Ibu Friel akan tunjukkan. Di slide selanjutnya, di sini ada beberapa kata. Ada angin, ada berenang, ada tamasya, ada pasir, ada matahari, ada ombak. Nanti Bu Friel akan tunjukkan beberapa gambar dan silakan anak-anak menuliskan kata yang tepat. Nah, cara menulisnya bagaimana? Ibu Friel beri contoh. Nomor 1, gambar yang pertama. Gambar yang pertama, kata yang tepat yang mana? Apakah angin, tamasya, pasir, atau berenang? Nah, berenang ya. Kata yang tepat adalah berenang. Lalu anak-anak tuliskan, tambahkan kata yang lain. Contoh, berenang di pantai. Contoh lagi ya, Ibu Friel coba beri contoh dengan kata matahari. Matahari terbit atau matahari bersinar cerah. Nah, buat kata yang sesuai dengan gambar. Jadi singkat saja ya anak-anak, bukan kalimat yang panjang, tidak perlu panjang-panjang, singkat saja. Matahari terbenam, matahari terbit, berenang di pantai, misalnya pasir putih atau yang lain gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, gambar selanjutnya di sini ya. Jadi anak-anak bisa tulis ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan selanjutnya. Anak-anak tuliskan kata yang tepat dan tambahkan sesuai dengan menurut anak-anak ya. Kata yang sesuai dengan gambar di sini. Gitu. Di sini ya, gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke ya. Oke, kalau sudah nanti jawabannya dikirimkan ke Teams ya di assignment. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.